Sudah siap semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Minhajul Muslim dalam pembahasan adab, dan kita insyaallah berada di akhir pembahasan al-adabu ma'al aqarib, yaitu beberapa adab terhadap kerabat, adab terhadap kerabat. Halaman berapa kalau di kitab antum? 117. Jadi perkataan wa qala lahu alaihi salatu wassalam ahadus sahabati ahadu ashabihi, itu ya, kita ketemu. Atau waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala, itu baik. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah ta'ala, Allah berfirman, Ana Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman, wa hadhihi Ar-Rahim, dan ini Ar-Rahim. Syaqaqtu laha isman min ismi, aku pecahkan untuknya suatu nama dari namaku.
wa hadhihi rahimu syaqaqtu laha isman min ismi, dan ini ar-rahim, aku pecahkan untuknya sebuah nama, isman, sebuah nama, min ismi, dari namaku. Faman wasolaha wasaltuhu, maka barang siapa wasolaha, menyambungnya, wasaltuhu, aku menyambungnya, waman qata'aha, dan barang siapa memutuskannya, qata'tuhu, aku memutusnya. Wa qala lahu alaihi salatu wassalam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, ahadu ashabihi, salah satu sahabatnya, man abarru, siapakah abarru? Oh iya, abiru ya. Man abiru, siapakah orang yang aku harus berbuat baik padanya? Satu kalimat tapi artinya itu. Ya. Man abiru, siapakah orang, man itu siapa, abiru orang yang aku harus berbuat baik padanya. Abiru orang yang harus aku berbuat baik padanya. Faqala, maka beliau menjawab, ummaka, ibumu, thumma ummaka, kemudian ibumu, thumma ummaka, kemudian ibumu, thumma abaka, kemudian ayahmu. Ayah apa bapak? Papa. Ya, mau abi, antum tulis abi, ayah, bapak, dan bahasa yang semakna dengannya. Tsummal aqrabu, kemudian yang terdekat, fal aqrabu, dan yang terdekat. Tsummal aqrabu, dan kemudian yang terdekat, fal aqrabu, yang terdekat. Wasu'ila alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amma yudkhilul jannata minal a'mal. Amma, tentang apa saja, amma, tentang apa saja, yudkhilul jannata, yang akan memasukkan ke dalam surga. Yudkhilul jannata, yang akan memasukkan al-jannata, ke dalam surga. Yudkhilul jannata, yang akan memasukkan al-jannata,
ke dalam surga, minal a'mali, dari amalan, wa yuba'idu 'anil nar, dan menjauhkan, wa yuba'idu, dan menjauhkan, anin nar, dari neraka. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah. Ta'budullaha, engkau beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak mensekutukan, tidak mensyirikan boleh, tidak mensekutukan boleh, tidak mensekutukan, bihi, dengannya, syai'an, sesuatu pun, wa tuqimus sholata, dan engkau menegakkan sholat, wa tu'tiyaz zakata, dan menunaikan zakat, wa tasilur rahima, dan menyambung, wa tasilu, dan menyambung, ar-rahima, ke kerabatan. Wa qala fil khalati, dan berkata tentang al-khalah. Ayo, siapa yang masih ingat apa arti al-khalah? Bibi dari jalur mana ini? Bagus, bibi dari jalur ibu. Ahsantum jami'an. Innaha bimanzilatil ummi. Innaha, sesungguhnya dia, bimanzilatil ummi, seperti kedudukan, bimanzilati, seperti kedudukan, al ummi, ibu. Kita selesaikan semua ya. Siap? Nah, bagus. Waqala, dan beliau bersabda, as-sadaqatu alal miskini, sedekah bagi orang miskin, wa sadaqatun ala dzirrahimi, dan sedekah kepada yang memiliki kekerabatan. Wa sadaqatun, dan sedekah wa ala dzirrahimi. Saya ulangi lagi. As-sadaqatu 'alal miskini, sedekah, bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah. Wa 'ala dzirrahimi, dan kepada yang memiliki tali kekerabatan. Wa 'ala dzirrahimi, dan yang memiliki kekerabatan. Shadaqatun
wasilatun adalah bernilai sedekah, wasilatun dan menyambung kekerabatan. Wa qala li Asma'a binti Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhuma, dan berkata kepada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, wa qad sa'alathu an silatiha ummaha. Beliau bertanya kepadanya. Wa qad sa'alathu, dan Asma bertanya kepada beliau an silatiha ummaha, tentang menyambung kekerabatan dengan ibunya. Hinama qadimat alaiha, tatkala ia datang kepadanya, min Makkata, dari Mekah, musyrikatan, dalam keadaan musyrik. Dalam kurung, antum kasih dalam kurung ibunya. Jadi yang dalam keadaan musyrik ini ibunya. Ibunya siapa? Asma binti Abi Bakar. Nanti keterangannya. Faqala laha, maka Rasul berkata kepadanya, na'am, iya, sili ummaki, sambunglah dengan sambunglah ibu. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang kita pahami sedikit-sedikit apa yang telah kita tulis sehingga nanti kita bisa mengamalkannya. Jadi yang pertama tentang perkataan Rasul alaihi wasallam, di mana Rasul mengatakan yaqulullahu ta'ala, Rasul mengatakan Allah berfirman. Kalau Rasul mengatakan Allah berfirman, maka ini ada dua, firman Allah Al-Quran dan firman Allah selain Al-Quran. Kalau firman Allah yang Al-Quran itu yang biasa kita baca, bahkan antum hafal dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ini Al-Quran. Adapun firman Allah yang lainnya ini namanya hadis qudsi, ya, hadis qudsi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini berarti apa? Hadis qudsi, di mana Rasul menyampaikan firman Allah, Ana Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Nah ini berarti selain Allah, selain lafaz Allah, maka ada nama-nama lain yang dimiliki oleh Allah. Di antaranya Ar-Rahman. Ya, kalau berbicara tentang nama-nama Allah, maka banyak. Ya, maka nama Allah banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan yang lainnya banyak. Nah ini, maka boleh
bagi kita untuk menjadikan nama tersebut sebagai nama kita, tapi diawali dengan Abdul. Jadi kalau menggunakan Ar-Rahman berarti Abdurrahman. Kalau menggunakan Ar-Rahim berarti Abdurrahim. Kalau menggunakan Al-Aziz berarti Abdul Aziz. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Allah berfirman mengatakan wahadihir rahim, dan ini ar-rahim. Nah, ar-rahim itu rahim. Rahim yaitu yang ada di perut ibu kita semuanya. Wahadihir rahim syaqaqtu laha isman min ismi. Dan ar-rahim ini, nama ar-rahim ini adalah pecahan dari namaku. Ya, salah satu di antara nama Allah adalah Ar-Rahimu. Nah, Ar-Rahimu. Nah, dari kalimat Ar-Rahim itu dijadikan kalimat yang lain dengan Ar-Rahim. Nah, maka Allah Ta'ala kemudian mengatakan faman wasolaha wasoltuhu. Nah, siapa yang menyambung ar-rahim, menyambung kerabat, nah berarti yang ada hubungan dengan rahim. Yang ada hubungan dengan rahim berarti kakak adik kita. Ya, kemudian paman kita, ya, paman dari jalur ayah, bibi kita, ya, dari jalur ayah, kemudian kakek nenek kita, dan mereka-mereka yang ada hubungan rahim. Nah, barang siapa yang menyambung mereka, maka aku sambung dia, dan barang siapa yang memutus mereka, aku putus mereka. Ini Allah mengatakan begitu. Berarti orang yang atau kita yang selalu berusaha untuk menyambung kekerabatan, ya, dengan berbagai macam cara yang telah kita sebutkan, dengan cara kita menjenguk mereka, dengan cara memberi hadiah kepada mereka, atau zaman sekarang mungkin berkomunikasi dengan mereka melalui telepon, melalui alat-alat komunikasi yang ada. Nah, ini termasuk di antara bentuk-bentuk menyambung kekerabatan, sekalipun mereka tidak berbuat baik kepada kita. Ya, sekalipun mereka tidak berbuat baik kepada kita, maka kita tetap berbuat baik kepada mereka, walaupun ini berat. Ya, walaupun ini berat. Tapi apa? Orang yang menyambung hubungan baik dengan mereka, Allah akan sambung kebaikannya kepada kita. Demikian pula sebaliknya, kalau kita memutus mereka, kita akan diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadis yang pertama. Yang kedua, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini apa menunjukkan dulu generasi sahabat itu suka bertanya kepada Rasulullah. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Berarti apa? Para sahabat itu orang-orang yang semangat untuk melakukan kebaikan. Ini harus kita tiru. Ya, harus kita tiru. Bagaimana cara menirunya? Ayo, cara menirunya bagaimana? Berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh para ustadz kita, ya, di kelas, tentang cara makan, cara minum, kemudian tata cara dalam mau tidur atau berpakaian. Nah, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari tersebut,
kemudian kita kerjakan, maka berarti kita berusaha untuk melakukan kebaikan sebagaimana dulu para sahabat bertanya kepada Rasul untuk dikerjakan. Nah, salah satu di antara pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang harus aku lakukan, harus aku perlakukan secara baik? Maka Rasul mengatakan, ibumu. Kamu harus berbuat baik kepada ibumu. Nah, ini sudah kita pelajari dulu. Terus ini disebut sampai 3 kali oleh Rasulullah, menunjukkan pentingnya berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Ya, sudah kita jelaskan, sekedar mengingatkan saja, ketika antum di ma'had jauh dari ibu, bagaimana cara berbuat baik kepada mereka? Melaksanakan wasiat-wasiat mereka, atau pesan-pesan mereka, atau nasihat-nasihat mereka. Ada enggak nasihat mereka kepada kita? Ada. Apa diantaranya? Apa? Jangan boros. Jangan malas, yang rajin. Terus jangan tidur di kelas. Macam-macam. Nah, itu semuanya kita usahakan dikerjakan. Berarti kita berbuat baik kepada orang tua. Yang berikutnya, nah ini tidak kalah penting, mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini yang perlu dilakukan. Nah, ini mudah-mudahan antum selalu mendoakan kebaikan untuk orang tua. Tapi perlu diperjelas ini, doakan enggak ini? Doakan enggak? Doakan. Coba antum biasanya doakan apa sama orang tua? Apa doanya kira-kira? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa singkat tapi menyeluruh. Ya Allah. Apa artinya? Tahu artinya? Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rahmati mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka berdua menyayangi aku. Menyayangi mereka, maka bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, memberi rizki yang baik, kemudian memberi mereka kesehatan, memberi mereka keselamatan dan macam-macamnya. Nah, ini jangan lupa doakan orang tua, atau kita doa-doa yang lain. Ya Allah, lancarkanlah orang tua saya mencari nafkah. Ya Allah, berikanlah kesehatan selalu kepada mereka. Nah, antum berdoa, maksudnya doa seperti itu. Ya Allah, selalu berilah kepada mereka rizki yang halal. Kenapa? Karena antum sebagai thalabatul ilmi, mempelajari agama ini harusnya apa? Harusnya dengan usaha yang halal. Usaha yang halal. Baik, cepat saja biar enggak lama-lama. Dan yang lainnya. Kemudian tsummal aqrab, tsumma abaka, kemudian ayahmu, tsummal aqrab fal aqrab, kemudian yang terdekat dan yang paling dekat dan yang terdekat. Nah, ini berarti apa? Selain ibu, ayah, maka yaitu dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Yaitu siapa? Paman, bibi, kakek, nenek, terus siapa lagi?
anak-anak mereka, anaknya paman, anaknya bibi, dan yang lainnya. Nah ini, jadi orang-orang yang harus kita perlakukan secara baik, entah dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, adalah ayah ibu kita dan orang-orang yang ada hubungan kekerabatan lainnya, seperti tadi saya sebutkan, ya, paman, bibi, kakek, nenek, dan yang lainnya. Nah, ini. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah ditanya. Nah ini ditanya. Kalau Rasul ditanya, maka siapa ini yang bertanya? Sahabat. Lagi-lagi sahabat bertanya kepada Rasul. Pertanyaan sahabat kepada Rasul untuk apa? Untuk dikerjakan. Apa pertanyaannya? Ini pertanyaannya. Yaitu apa? Rasul ditanya tentang apa saja amalan yang bisa memasukkan ke surga dan amalan yang bisa menjauhkan dari neraka. Nah, berarti apa? Para sahabat bertanya kepada Rasul tentang suatu amalan jika dikerjakan akan memasukkan ke dalam surga. Menanyakan pula tentang suatu amalan jika ditinggalkan akan menjauhkan dari neraka. Nah inilah pertanyaan para sahabat kepada Rasul. Nah, apa jawaban Rasul termasuk amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga? Yaitu apa? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Nah ini, ya kalau ini dijelaskan panjang, tapi insya Allah antum sudah mempelajari di bab yang lain tentang pengertian ibadah kepada Allah dan mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Beribadah hanya kepada Allah, jangan sampai kepada yang lain. Karena Allah saja berhak untuk diibadahi, yang lainnya tidak berhak. Kemudian kata Rasul, amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga yang kedua, wa tuqimus shalah, menegakkan sholat, ya, mengerjakan sholat yang 5 waktu. Nah ini yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apalagi dikerjakan sholat 5 waktu tersebut secara berjamaah. Masya Allah, antum ini selalu mengerjakannya secara berjamaah dan berebut shaf yang pertama, sekalipun juga ada yang terlambat. Mudah-mudahan terlambatnya karena udzur. Nah, udzur apa udzurnya? BAB, ya ketiduran. Nah, tapi ketiduran ojo bolak-balik. Nah, ketiduran terus-terusan ini namanya menyengaja. Ya, bagi antum yang lain, kalau sudah dengar azan kemudian mendapati temannya masih tidur, bangunkan. Bangunkan. Kenapa bangunkan? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Antum jika membangunkan temannya yang sedang tidur untuk mengerjakan sholat, ketahuilah antum mendapatkan pahala sholat antum juga mendapatkan pahala sholat yang dia kerjakan. Kenapa? Kok begitu? Karena antum ngajak mereka untuk melakukan kebaikan. Masya Allah, teman satu kamar antum isi berapa? 16. Nah, 16. Antum mendapati
masih ada 5 teman yang masih tidur padahal sudah adzan. Ayo bangun, ayo sholat, ayo bangun, sholat. Ternyata mereka 5-5-nya bangun dan mengerjakan sholat, sholatnya tidak ketinggalan. Masya Allah, selain antum mendapatkan pahala antum sholatnya, mendapatkan 5 pahala dari mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit, sedikit pun. Wa tuqimus sholat. Nah, kemudian menunaikan zakat. Menunaikan zakat dan yang lainnya yang bisa memasukkan ke dalam surga, watasilur rohimah. Nah ini menyambung tali ke kerabatan. Nah ini berbuat baik kepada kerabat ini termasuk di antara amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Masya Allah. Gampang ternyata. Antum pulang. Kapan antum pulang? Ya liburan. Kurang berapa lama? Sebulan. Ya. Ketika pulang, kan antum di kampung punya paman, punya bibi, punya siapa begitu. Nah, ketika pulang, maka jenguk pamannya, jenguk bibinya, jenguk kakeknya. Bawa makanan bagus, tidak bawa juga tidak apa-apa. Bawa makanan, oleh-oleh khas Golokan. Apa makanan khas Golokan? Golet, ponggolan. Oh, ponggolan itu Serowo sana. Ya sudah. Mau antum bawa oleh-oleh, tidak bawa oleh-oleh, nggak ada apa-apa. Tapi kalau dibawa oleh-oleh, ini nanti ada pembahasan berikutnya. Dioleh-oleh, kasih oleh-oleh bombolan. Paman, alhamdulillah saya pulang ini sedikit ada oleh-oleh untuk paman. Itu adalah salah satu di antara amalan yang akan memasukkan kita ke surga. Masya Allah. Antum sudah beribadah kepada Allah, sudah sholat, belum menunaikan zakat. Ya, sudah menunaikan zakat? Belum. Yang menunaikan itu orang tua. Nah, ini yang kelima, yang berapa nggak tahu keberapa ini, watasilur rohim, menyambung tali ke kekerabatan. Ini. Kemudian Rasul juga ditanya tentang al-khala. Maka kata Rasul, al-khala itu kedudukannya sama dengan ibu. Al-khala, bibi dari jalur ibu, sama kedudukannya dengan ibu. Dalam hal apa ini? Dalam hal kita berbuat baik kepadanya, bertutur kata dan sopan santun maupun yang lainnya. Kemudian berikutnya, ini tentang sodako. Kata Rasul, as-sodaqatu alal miskin sodako. Sodakoh kita yang kita berikan kepada orang miskin. Perhatikan ini. Sodakoh yang diberikan kepada orang miskin ini bernilai sodakoh. Tapi jika sodakoh itu diberikan kepada orang yang ada kekerabatan, hubungan kekerabatan, ada 2 nilai. Nilai sodakoh, nilai menyambung tali kekerabatan. Berarti kalau kita ingin bersodakoh, kepada siapa yang paling baik untuk diberikan? Kalau memungkinkan untuk dibagi kepada orang-orang miskin dan kepada kerabat yang miskin, maka utamanya dibagi kepada mereka semua. Tapi cuma sedikit. Kalau dibagi rata nggak cukup. Nah, maka berikan kepada orang yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Nah, sodako ini tentunya diberikan kepada miskin. Berarti apa? Ada kerabat yang
miskin. Sama-sama kita punya orang miskin, maksudnya tetangga miskin. Yang satu sebagai kerabat, yang satu ya sebagai tetangga biasa. Maka diberikan kepada siapa ini? Kepada kerabat. Kenapa? Akan mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan pertama, kebaikan sodako, pahala sodako. Kebaikan yang kedua, kebaikan menyambung tali silaturahim yang akan memasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Berapa yang disodakohkan? Nah, sekarang pertanyaannya, berapa yang harus disodakohkan? Tidak ada ketentuan. Antum pulang terus beli apa? Indomie. Ini bukan merek loh ya. Kita nggak promosi. Beli mie instan. Nah, mie instan saja. Apapun mereknya terserah. Cuman 3 bungkus. Berapa 3 bungkus harganya? Ya 9.000, nggak sampai 10.000. 3 bungkus, lalu kita datang kepada paman kita atau bibi kita yang miskin. Bi, ini ada sedikit sesuatu untuk pengganti lauk. Nah, sodako cuman gak sampai 10.000. Antum beli nasi geprek Gondoroso, oh promosi lagi. Berapa? 10.000. Duh. Nasi goreng 12.000. Berapa? 12 ya? Nah, 12.000. Mie instan cuman 9.000. Bisa memasukkan kita ke dalam surga. Berarti mau kira-kira besok kalau pulang? Nah, mau? Ya, awas kalau nggak mau. Nah, besok kalau sudah pulang kemudian datang, tak tanya. Kalau tidak lupa, ya. Nah, yang terakhir tentang apa? Asma binti Abi Bakar. Nah, ini cerita sedikit, ya. Asma binti Abi Bakar ini punya seorang ibu yang musyrikah. Musyrikah itu berarti apa? Orang yang musyrik berarti belum muslim. Nah, suatu saat ibunya Asma binti Abi Bakar ini datang ke rumahnya Asma binti Abi Bakar menjenguk anaknya, ya. Bagaimanapun juga tetap anak. Namanya anak. Nah, akhirnya Asma binti Abi Bakar ini bertanya kepada Rasul alaihi wasallam, apakah harus disambung kekerabatan, tali kekerabatan, tali rahim, padahal dia seorang musyrikah. Padahal dia seorang musyrikah. Maka apa kata Rasul alaihi wasallam? Na'am, sili ummaki, ya, sambunglah tali kekerabatan, sambunglah kebaikan, ya, sambunglah kebaikan dengan ibu. Nah, ini memberikan faedah apa? Kalau sampai ada kerabat kita yang non muslim, ada nggak antum yang kerabatnya non muslim? Seandainya ada, maka ketahuilah, entah itu kedudukannya sebagai paman, sebagai bibi, sebagai kakek, sebagai nenek, atau yang ada tali kekerabatan. Nah, sekalipun mereka non muslim, maka tetap harus kita sambung kebaikan kepada mereka. Tentunya dalam batasan-batasan yang
dibolehkan oleh agama Islam. Ya antum menjenguk mereka ketika sakit, entah itu di rumahnya atau di rumah sakit atau di mana. Jangan karena kafir wae kok gak perlu. Nah, jangan. Ya, kafir wae kok disambangi barang. Ini kata orang golongan. Kafir kok disambangi barang. Ora usah itu omongannya mana? Bahasanya mana? Jawa. Orang kafir aja kok pakai dijenguk, nggak usah. Jangan. Siapa tahu ketika antum menjenguk mereka, ini menyebabkan hati mereka lunak dan menerima dan tertarik dengan agama Islam. Mereka mengatakan, selama ini, selama saya sakit, gak ada teman-teman yang menjenguk saya. Ya, gak ada teman-teman seagama, maksudnya gak ada teman-teman seagama yang menjenguk saya. Ini kok keponakan saya datang jauh-jauh ke rumahku menjenguk saya. Ternyata mungkin seperti ini paling ya ajarannya agama Islam itu. Sebaik ini ternyata. Saya punya banyak teman di sini yang seagama dengan saya. Saya sakit selama ini saya tidak ada yang menjenguk. Tapi ini keponakan saya jauh-jauh dari sana kok menjenguk saya. Apakah ini ya ajaran Islam itu? Nah, maka jika antum menjenguk lalu ditanya seperti itu, apakah seperti ini ajaran agamamu? Kita mengatakan apa? Iya. Beginilah paman, agama saya mengajarkan kepadaku agar menyambung kebaikan sekalipun kepada orang non selain agama saya. Oh, kalau begitu maukah saya minta diajari 2 kalimat syahadat? Nah, berarti apa? Dia tertarik dengan agama Islam. Nah, setelah itu antum ajarkan dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Satu kebaikan, satu keutamaan besar, antum bisa menyampaikan, mengajarkan Islam dan menjadikan orang lain masuk ke dalam agama Islam, bahkan dia sebagai kerabat. Nah ini. Ya, teman bagaimana? Ya, teman tidak apa-apa, antum tawarkan Islam kepadanya. Ya, punya teman, tapi insya Allah teman antum nggak ada lah yang non Muslim. Ada? Ya, seandainya ada, ajak dia masuk ke dalam agama Islam. Ya, ajak, tapi ini perempuan, oh ini hati-hati. Harus ada strategi, cara yang khusus. Baik, ini yang bisa kita pelajari. Insya Allah kita pertemuan yang akan datang akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu al-adabu ma'al jiron, adab bersama tetangga. Nah, ini juga penting. Baik, sudah isya dan kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.